Kak. Waalaikumsalam, Dek. Masuk, Dek. Duduk. Di sini. Iya, kasih Kak. Oke. Kenapa tadi pagi-pagi datang ke ruang BK? Dia bilang tadi Ibu Rara bilang ada tadi Fani cari Ki. Iya, ku cari kita di Kak karena ada yang mau kuceritakan Kak. Oh, jadi Fani cari kakak karena ada yang mau kita ceritakan, begitu. Iya Kak, karena nggak tahu Kak sebenarnya kamu Kak cerita dan cari solusi gimana lagi Kak. Oh, jadi Fani ke kakak karena mau minta untuk didengarkan ceritanya, sama dibantu untuk cari solusi sama dengan apa yang data sekarang. Iya. Oke. Nah, kakak paham deh. Jadi sekarang kita cerita nih apa yang kita mau ceritakan, apapun yang mau kita ceritakan, masalah apapun yang mau kita ceritakan ke kakak. Kakak harap terbuka untuk bercerita, tidak ragu untuk bercerita, karena di dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi ceritanya Devani, apapun yang Devani ceritakan itu tidak bakal keluar, tidak bakal bukan keluar sih, tidak bakal tersebar ke orang-orang gitu. Jadi ceritanya bakal dijamin aman di kakak. Jadi aman jika Aman deh, karena itu tadi ada namanya asas kerahasiaan. oh, ini Kak. Oke, sebelum itu kan kalau di mana-mana kalau mungkin memulai kegiatan pasti kita berdoa dulu toh supaya kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar. Nah, karena sama-sama Islam Jiki, sama-sama beragama Muslim Ki, jadi berdoa kita berarti berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum itu nyaman nih Ki duduk melantai seperti ini atau mungkin pindah ke kursi, karena kita tadi masuk terlanjur nih Ibu duduk di lantai, jadi kita duduk di lantai nih, terlanjur nih kakak duduk di lantai. Sini muka karena di sana agak ramai kemana-mana cerita. Oke, jadi di sini nih. Iya di sini nih Kak, nyaman juga kalau melantai. Oke, jadi sekarang apa yang Devani mau ceritakan ke kakak? Begini Kak, Hmm? akhir-akhir ini tuh Kak kayak selalu Kak merasa ini sama apa kayak pencapaiannya temanku Kak. Selalu Kak kayak selalu Kak kayak mengeluh sama kayak hidupku kayak kenapa kayak begini Kak saya, kayak kenapa kayak tidak ke teman-temanku Kak, kenapa kayak selalu Kak merasa kayak saya Kak merasa kayak dibawa Kak, kayak itu teman-temanku Kak kayak kayak apa nih kayak merasa wah banget tuh, dan saya kalau kayak masih begini-begini Kak, jadi biasa Kak merasa iri Kakak. Oh, jadi mengerti kakak apa yang Devani rasakan. Kadang-kadang kalau lihat Ki apa yang dimiliki orang lain, biasanya memang buat iri, tapi itu hal memang yang sangat manusiawi. Apa sih yang biasanya yang paling sering membuat tak merasa kurang puas atau merasa iri ke teman-teman tak? Pasti kayak misal kita tuh kayak punya misal HP baru Kak, terus kayak jalan-jalan ke tempat-tempat mewah Kak atau apa, terus kayak apalagi kayak misal dapat nilai bagus kayak tanpa kayak belajar keras Kak, padahal tuh kayak merasa Kak kayak itu misal kalau ada ujian kayak setengah mati Kak belajar Kak, terus kayak temanku yang kayak kuliah santai-santai jika apa begini tidak memegang bukunya sama sekali, apalagi itu biasa kayak kalau mami kayak masih di ruangan ujian atau kan masih pegang kayak buku apa atau begitu, dia santai jika scroll TikTok, terus pas nami kayak ujian dia yang paling pertama keluar, terus saya paling di akhir kan otomatis kayak bilang Kak ada kayak ini kayak betul-betul Kak jawab ini jawabanku karena selalu kayak saya paling terakhir begitu Kak, pas keluar nilai bilang kenapa makanya jelek sekali saya nilaiku daripada temanku itu yang tadi yang kayak begitu scroll TikTok kamu begitu. Oh, jadi merasa Ki kurang beruntung begitu. Jadi dibandingkan sama apa yang dimiliki teman-teman tak,
dari kita. Apa berarti yang hal-hal seperti ini sering tidak terjadi? Iya kak, karena toh akhir-akhir ini sering sekali begitu kak. Kadang-kadang misalnya kalau melihat di media sosial atau kayak mendengar kak ceritanya temanku kak, kayak berpikir kak, kenapa kayak hidupku begini-begini saja toh, kenapa kayak tidak seperti kayak orang-orang di media sosial atau apa tuh, kayak misal ada apa ini begitu-begitu. Apa yang nggak mau ada. Jadi selalu berpikir kenapa saya hidupku begini, kenapa tidak kayak orang-orang. Begitu. Memang media sosial dan ceritanya teman-teman tak menunjukkan memang sisi terbaik dari hidupnya mereka. Tapi tahu tidak, belum tentu apa yang digambarkan, apa yang diceritakan oleh mereka itu secara keseluruhan kenyataan. Pernah kita tidak bertanya atau teman-teman tak juga punya masalah tapi mereka tidak tunjukkan? Mungkin sih kak, tapi kadang kak berpikir masalah mereka kayak tidak sebesar kayak masalah yang ku alami kak. Berarti bisa jadi begitu, tapi tahu tidak, setiap orang memiliki ujian yang berbeda-beda. Allah itu maha adil deh kan. Allah itu adil semua ji. Tidak ada yang dibeda-bedakan sama Allah. Nah, Allah itu memberikan ujian sesuai kemampuannya hambanya. Kan dalam Al-Quran ada juga jelas. Di situ dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Nah, itu ditahu gitu. Kalau Allah memang menguji hambanya tidak di luar batas kesanggupannya. Nah, ujian hidup yang mungkin terlihat berat untuk derita, tetapi mungkin itu cara terbaiknya Allah untuk kamu menjadi lebih kuat dan lebih baik begitu. Coba pikirkan nih, coba Devani pikirkan nih sejenak. Selain hal-hal yang membuat tak merasa kurang, ada tidak sesuatu dalam hidup tak yang merasa buat Ki senang atau bisa buat Ki merasa bersyukur, ada tidak? Mungkin kayak keluarga aku sih kak. Mereka semua kan kayak baik ke saya. Terus kayak teman-teman dekatku kayak suka kak misalnya bantu jika kayak merasa kak di kayak posisi kesulitan kak, pasti ada sih mereka kak. Nah, itu hal yang ada di sekitar itu luar biasa sekali itu. Tidak semua orang di Fani memiliki keluarga atau teman-teman yang bisa mendukung atau peduli. Termasuk sebenarnya kita ini deh, termasuk mungkin salah satu orang yang diberkahi sama Allah karena punya keluarga dan teman-teman yang peduli sama kita. Kadang nikmat seperti ini sering dihiraukan atau sering dilupakan karena terlalu sibuk memikirkan apa yang tidak dimiliki. Nah, pernah tidak merasa bahwa nikmat-nikmat seperti ini yang keluarga tak peduli, teman tak peduli, berarti bagi kehidupan tak? Pernah tidak? Kalau dipikir-pikir memang benar sih kak. Kadang kayak lupa kak kalau itu sesuatu yang penting, apalagi kayak orang tuaku begitu kan, kayak apapun pasti itu biasa mengusahakan sekali orang tuaku. Nah, gitu. Nah, kan di dalam Al-Quran juga di situ ada nih, sudah ingatkan Ki, Allah sudah ingatkan nih seluruh hamba-hambanya dengan ada ayat yang sangat indah. Nah, di situ ayatnya itu di dalam Al-Quran berbunyi seperti dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. Nah, arti dari itu tadi, nikmat Allah itu banyak sekali, tidak bisa dihitung nikmatnya Allah. Bahkan kita tidak bisa menghitungnya sama sekali. Pernah kita tidak memikirkan hal ini sebelumnya bahwa banyak sekali nikmatnya Allah, bahkan nikmatnya Allah itu tidak bisa dihitung? Jarang kak, karena saya kayak lebih kak sering fokus ke hal-hal yang kayak tidak saya punya kak. Jadi kak jarang sekali kak ada pikir-pikir kayak merasa kayak bersyukur kak begitu. Nah, itu sering memang terjadi pada kita semua, bahkan kakak
juga biasanya begitu. Nah, kadang-kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sehingga lupa bersyukur sama apa yang sudah kita miliki. Selalu fokus ke hal-hal yang kurang, tidak bersyukur sama apa yang dimiliki. Padahal rasa syukur itu tidak hanya membuat kita lebih bahagia. Rasa syukur itu bisa membuat kita lebih bahagia, tapi juga bisa membuka pintu nikmat Allah yang lebih besar. Nah, di dalam Al-Quran Allah juga berfirman nih Dek. Nah, itu firman-Nya Allah berbunyi, jika kamu bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu jelas di dalam Quran surah Al-Imran ayat 7. Jadi Kak, kalau saya lebih banyak bersyukur, kira-kira Allah akan memberikan lebih banyak kebaikan enggak untuk saya? Janji Allah itu pasti. Semua yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang Allah katakan itu, yang Allah janjikan dalam Al-Quran itu pasti. Dan pernah tahu tidak Dek, kalau Nabi Muhammad SAW juga memberi kita panduan agar kita lebih mudah bersyukur. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda dalam lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu, jangan lihat orang yang berada di atasmu. Kenapa tidak Nabi Muhammad bilang begitu? Karena hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah. Apa pendapatmu tentang sabdanya Nabi Muhammad SAW? Betul sih Kak. Kan saya sendiri tuh Kak sering membandingkan diriku dengan orang-orang yang lebih beruntung daripada saya. Jadi tidak pernah Kak berpikir kayak hal-hal semacam itu, hal-hal untuk kayak bersyukur. Nah, tapi yang dirasakan itu memang hal yang sangat manusiawi. Tapi bisa coba mulai dari sekarang deh, ubahlah sedikit cara pandang tak. Jangan lagi bandingkan diri tak dengan orang-orang. Coba bisa dibandingkan diri tak dengan orang, tapi lihat orang. Bukan kakak bermaksud untuk merendahkan orang lainnya, tapi coba lihat orang-orang yang masih kurang beruntung. Bagaimana? Misal orang yang tidak punya keluarga atau teman, atau bahkan yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, bisa kita punya keluarga yang mendukung, punya teman yang peduli. Nah, bisa kita tidak bandingkan dengan orang-orang yang tidak punya keluarga, yang tidak punya teman yang mendukungnya. Nah, dengan begitu punya banyak hal yang bisa disyukuri begitu deh. Nah, sekarang maukah coba pikirkan 3 hal. Tidak perlu hal-hal yang besar, tapi hal-hal kecil yang bisa disyukuri atau bisa membuat nyaman. Apa? 3 hal yang bisa membuat merasa bersyukur dan bisa membuat nyaman ada di dunia ini. Apa? Kak, saya bersyukur karena hari ini saya sehat. Saya punya keluarga yang mendukung dan kayak banyak teman-temanku juga yang peduli dan mendukung juga. Nah, luar biasa sekali nih sama 3 hal yang bisa disyukuri dan dinikmati hari ini. Nah, ini langkah awal yang baik untuk bisa dicoba untuk tidak selalu iri sama apa yang dicapai sama orang lain, harus selalu syukuri. Nah, dengan latihan seperti ini bisa mulai melihat kalau di hidup itu banyak sekali nikmatnya Allah yang mungkin Dek Fani tidak sadari. Nah, coba bayangkan bagaimana perasaan kalau setiap hari bisa menemukan banyak hal yang bisa disyukuri. Mungkin kalau bisa Kak belajar mensyukur itu apapun itu Kak, mungkin kayak saya akan merasa lebih tenang dan bahagia Kak. Nah, benar sekali rasa syukur. Ini rasa syukur Dek kunci dari ketenangan hati. Nah, ketika fokus sama hal-hal yang baik, maka hal-hal yang buruk terasa lebih. Nah, dan harus ingat deh, kalau Allah selalu bersama hambanya yang bersyukur. Oke, paham tidak? Paham. Nah, kalau
dari sesi konseling kita tadi ini bukan curhat sih, cerita-cerita tadi ini sama tentang masalah apa tidak yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajari dari hal ini. Dari sesi tadi ini yang saya pelajari itu bahwa saya harus lebih banyak bersyukur Kak, karena ternyata ada hal-hal yang baik dalam hidup saya selama ini yang tidak saya sadari, karena diberikan Kak keluarga yang mendukung, orang tua yang apa-apa peduli, apa-apa yang kayak kalau ada apa-apa kuinginkan diusahakan, terus teman-teman yang baik, teman-teman yang peduli, lingkungan yang baik, mungkin hal yang gitu. Dan apalagi terutama kayak kesehatan Kak, nggak semuanya orang juga itu bisa diberi nikmat kesehatan gitu Kak. Jadi kan mungkin ambil Kak pelajaran untuk selalu bersyukur Kak gitu. Oke, nah untuk kedepannya kalau setiap hari memikirkan diterapkan dalam diri kita setiap hari, pikirkan 3 hal yang bisa disyukuri dari hari itu yang dilakukan. Misalnya hari ini kan misalnya hari ini bilang nafasi sehat ke Allah, nanti bilang keluarga sama teman yang baik. Nanti besok kalau bisa kita pikirkan tiga hal yang bisa disyukuri, terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak perlu terlalu banyak, cukup mensyukuri hal-hal sederhana, misal kayak itu tadi masih sehat, masih bisa kita masih bernafas, masih bisa kasih makan yang nikmat, makan yang enak begitu. Ya kan, nanti coba hal-hal baru karena memang merasa tak kayak selama ini kurang bersyukur karena apalagi kayak kalau selalu kami lihat kayak di media-media sosial, padahal sebenarnya hal-hal begitu harus jika diiri-iri kayak intinya kayak belajar kita sebenarnya harus bersyukur sih Kak. Sudah apalagi Kak kayak nikmat kesehatan, tidak semua orang punya nikmat seperti itu. Banyak juga kuliah yang di media-media sosial Kak, kayak hal-hal seperti itu, kayak contohnya kayak orang-orang di bawah gitu, kayak tidak seberisik mereka Kak. Misalnya hal begitu pendamping dan kayak merasa kayak orang seperti kita ini tuh masih berisik tentang hal-hal begitu. Oke, jadi dari sekarang Jengki selalu iri sama apa capaian orang lain. Kan tidak semua yang dicerita orang lain, yang di-upload lah di sosial media sama orang lain, apapun itu kan pasti tidak sesuai sama kenyataan, tidak ditahu kebenarannya. Nah kan mungkin tidak bisa 24 jam sama orang lain kan, jadi tidak tahu apa masalahnya, apa intinya. Jadi tidak boleh iri sama pencapaiannya orang lain, sama kesuksesan hidupnya orang lain. Syukuri apa yang ada di hidup kita, syukuri apa nikmat-nikmat yang dikasih sama Allah di hidup kita. Jadi bilang nikmat, kenapa begini hidupku saya dikasih ke Allah. Nih, tidak boleh begitu. Nah, nikmat ini padahal kita sudah dapat nikmat yang bisa kita rasakan, yang tidak semua orang bisa. Itu keluarga peduli, teman peduli, ibarat kesehatan, tidak semua orang bisa rasakan. Nah, jadi jika merasa kesulitan lagi cerita tentang kesalahan apa yang dialami, jadi Raguna datang ke kakak lagi untuk cerita. Nah, kakak di sini ada untuk selalu dukung apapun yang adik lakukan. Nah, semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk adik, bisa memberikan kemudahan dalam hidupnya adik, kesehatan. Nah, selalu bersyukuri nikmatnya Allah. Ingat Allah selalu bersama hambanya yang kesulitan dan bersyukur. Oke. Terima kasih Kak, karena sudah mau mendengarkan aku, sudah mau bantu Kak untuk mencarikan kayak solusi Kak. Begitupun kayak tadi diajarkan Kak hal-hal tentang seharusnya bisa Kak lebih belajar dan bersyukur begitu. Mudah-mudahan dari sesi yang cerita-cerita tadi ini yang aku lakukan seminggu
bisa kuterapkan bagaimana caranya untuk bersyukur. Oke. Mungkin kalau begitu kami kayaknya Oke. Ibu Di karena Kak lagi lanjut belajar Ibu. Oke, baik. Bisa nih kembali kita kelas. Sekali lagi terima kasih Kak. Oke, sama-sama.